Oke baik, Shalom, selamat malam untuk kita semua. Kembali lagi pada malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 2 ayat 14. Saya akan membacakan untuk kita semua di ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Lukas 2 ayat ke-14 merupakan ayat Alkitab yang penuh makna dan pesan akan peran kekristenan. Ayat ini terletak dalam konteks kelahiran Yesus Kristus yang dirayakan oleh umat setiap tahun pada perayaan Natal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya memberikan tema memuliakan Allah. Nah, mengapa kita harus memuliakan Allah? Di sini kita belajar bahwa saat kita merenungkan kata-kata di dalam Lukas 2 ayat ke-14, kita diingatkan bahwa betapa pentingnya memberi kemuliaan kepada Sang Pencipta yang maha kuasa dan maha bijaksana. Kemuliaan bagi Allah bukan hanya tentang pujian, tetapi juga tentang cara kita menjalani hidup kita sehari-hari. Ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan, kita memberi kemuliaan kepadanya melalui tindakan dan sikap kita. Nah, di dalam bagian yang pertama mengatakan bahwa kemuliaan bagi Allah, ya, kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Nah, ini membawa pesan damai sejahtera di bumi. Ungkapan ini menunjukkan akan harapannya akan kehidupan yang penuh damai dan sejahtera di tengah-tengah umat manusia. Nah, saat kita merenungkan, saat kita memandang, saat kita melihat sekeliling kita, kita sering melihat banyak konflik, banyak ketidakadilan dan penderitaan. Namun Lukas 2 ayat ke-14 mengingatkan kita bahwa saya dan saudara bisa melalui kasih, bisa membawa kasih itu kepada Allah, bahwa kita bisa melalui itu semua dengan kasih Tuhan. Kita menjadi manusia yang damai, manusia yang bahagia di dalam dunia ini. Damai sejahtera yang disebut di sini bukan hanya tentang kehidupan, bukan hanya tentang ketidakadilan konflik, tetapi juga tentang kehadiran kasih, pengertian dan kedamaian. Damai sejahtera ini datang dari hubungan yang diperbaiki dengan Allah dan sesama manusia. Kita diajak untuk menjadi perantara damai, menerapkan lingkungan yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Di sini, ya, yang kedua adalah antara manusia yang berkenan kepadanya. Antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, ini adalah bagian yang terakhir, bacaan Alkitab yang terakhir. Ia mengatakan bahwa antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, damai sejahtera tersebut terjadi di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa kerjasama manusia dengan rencana Allah membawa berkat dan kebahagiaan ketika kita hidup dalam ketaatan dan kasih kepadanya. Ketika kita menjadi alat bagi terwujudnya damai sejahtera di dalam dunia dan di sekitar kita, maka segala sesuatunya itu akan diberkati oleh Tuhan. Nah, di sini menjadi berkenan kepadanya, artinya ini menekankan pentingnya hidup sesuai dengan kehendaknya. Ketika kita hidup dalam perkenanannya, ketika kita hidup dalam perkenanan Tuhan, kita menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi bagian dari pemenuhan rencananya untuk membawa damai dan kebahagiaan di dalam dunia ini. Nah,
Bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita? Yaitu yang pertama, kita dapat mencari kemuliaan bagi Allah di dalam segala hal yang kita lakukan, baik dalam pekerjaan, hubungan, atau pelayanan kepada sesama. Kita dapat mencerminkan nilai-nilainya melalui tindakan positif dan kasih. Kita memberikan kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi. Kita juga yang kedua adalah hidup dalam perkenanan kepada Allah. Ini memberikan kepada kita, mengarahkan kita terhadap firman-Nya, supaya kita hidup di dalam perkenanannya. Kita membuka diri untuk menerima kasih, karena dalam kehidupan kita itu Tuhan menginginkan kasih di dalam diri kita. Kita harus memberi diri kita untuk menerima kasih karunia-Nya dan menjadi alat bagi terwujudnya damai sejahtera di antara manusia. Ayat ini tidak hanya relevan pada waktu kelahiran Yesus, tetapi juga menginspirasikan dan membimbing kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Kristen, marilah kita hidup sesuai dengan pesan di dalam Lukas 2 ayat yang ke-14, menjadi terang dan garam di dunia ini, serta menjadi pembawa damai dan kebahagiaan bagi sesama manusia kita dimanapun kita berada. Mungkin itu saja yang kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Shalom.